Halo, ketemu lagi sama aku, Lut, di channel YouTube aku, Lut7X. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan untuk bertahan hidup. Salah satu dari 4 hal yang gak diajarin di sekolah yang sempat aku bahas di video ini. Dan 2 hal lainnya yaitu keuangan dasar dan kesehatan mental udah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di channel YouTube aku atau buka linknya di deskripsi video ini atau klik link yang aku sematkan di pojok kanan video ini. Oke, kenapa sih kemampuan untuk bertahan hidup itu penting? Karena kita melakukannya setiap hari, setiap kita melakukan aktivitas bahkan untuk tidur pun itu merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk bertahan hidup karena kalian juga butuh istirahat. Terus apa aja sih kemampuan bertahan hidup yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam situasi darurat atau bencana alam? Oke, di sini aku membatasi hanya membahas 5 kemampuan yang bisa kalian latih dan gunakan dalam situasi darurat atau bencana alam ketika ada di alam liar dan di perkotaan. Karena 2 tempat ini tentunya memiliki kemampuan, persediaan, alat, dan sebagainya yang berbeda. Oke, kita mulai dari kondisi darurat atau bencana alam yang mengharuskan kalian mengungsi ke alam liar. Kemampuan pertama yang bisa kalian latih adalah bagaimana cara membuat api. Selama ini kita menggunakan pemantik api atau korek api untuk membuat api. Nah, bagaimana ketika kalian ada di alam liar tapi kalian nggak punya pemantik api untuk membuat api sebagai sumber kehangatan, cahaya, dan membantu kalian untuk memasak sebuah makanan? Kalian bisa menggunakan cara yang pasti kalian udah tahu, yaitu dengan menggesekkan 2 batang kayu atau 2 batu untuk membuat percikan api sehingga menimbulkan api yang membakar sesuatu. Jika kalian menggunakan batang kayu yang digesekkan, maka percikan api tersebut diharapkan mampu membakar salah satu batang kayu tersebut. Kalau kalian menggunakan percikan dari gesekan batu, kalian harus menyiapkan bahan bakar, apakah itu terbuat dari ranting-ranting, daun kering, serbuk kayu, atau sebagainya. Saat kalian berhasil membuat api, apakah kalian langsung menambahkan bahan bakar lainnya atau menunggu api itu stabil terlebih dahulu? Nah, kemampuan itu tentunya sangat penting dan diperlukan dalam situasi darurat. Yang kedua, jika tadi ada api, sekarang kita bahas tentang air. Karena air itu salah satu hal penting dalam hidup kita, yang dimana tentunya manusia gak bisa hidup tanpa minum air. Karena itu penting banget buat kalian mengetahui bagaimana cara mencari sumber air yang dapat kalian gunakan, terutama ya air yang dapat kalian konsumsi. Bagaimana menentukan apakah air itu emang layak untuk digunakan, apakah itu digunakan untuk membersihkan anggota tubuh kalian, alat-alat yang kalian bawa, atau apakah air itu aman terkena kulit kita, aman untuk dikonsumsi, apakah air itu beracun atau tidak. Nah, kalian biasanya dapat melihat apakah air itu terkontaminasi atau tidak dari kondisi lingkungan sekitarnya. Apakah tumbuhan-tumbuhan di sekitar air tersebut tumbuh dengan sehat, atau apakah ada serangga atau hewan lainnya di sekitar sumber air tersebut. Kemudian apakah air itu berwarna, mengeluarkan bau, memiliki bentuk yang berbeda, dan tidak bertekstur sebagaimana air yang kita tahu, karena bisa jadi itu sebagai tanda-tanda bahwa airnya terkontaminasi. Kalian bisa menyaring air tersebut dengan cara sederhana, yaitu menggunakan batu, kain, atau pasir yang kalian gunakan sebagai penyaring kotoran dari air tersebut. Tapi ingat, gak semua air yang terlihat jernih dan udah kalian saring itu emang bisa kalian konsumsi. Jadi kalian penting untuk belajar tentang mencari sumber air yang bisa kalian konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah membangun shelter atau tempat tinggal sementara. Ketika kalian di alam liar, ketika kalian terpaksa harus mengungsi ke kondisi alam yang liar, gak ada bangunan, alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian tetap terlindungi dari hujan, terik matahari, angin, ataupun hewan-hewan liar lainnya. Kalian harus
coba untuk membangun suatu shelter dari tumpukan ranting-ranting, daun, atau batang yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk suatu shelter sementara untuk kalian berteduh. Dan kalian juga harus belajar bagaimana memposisikan shelter tersebut agar tetap aman dari terjangan angin, karena bisa aja shelter tersebut runtuh saat terkena angin karena melawan arah angin. Oke, kalau tadi udah ada cara membuat api, mencari sumber air, membuat shelter, kalian juga perlu tahu bagaimana cara mencari sumber makanan di alam liar. Karena mencari makanan di alam liar itu nggak sama kayak kalian melihat makanan yang udah ada di pasar-pasar, swalaya, yang dimana itu tentunya udah dipilih sedemikian rupa sehingga enak, aman, matang untuk kalian konsumsi. Sedangkan ketika di alam liar itu kalian harus memastikan apakah buah itu udah matang, apakah tumbuhan itu udah bisa dimakan, bagian mana yang harus kalian makan, bagaimana cara mengupas sumber makanan tersebut, atau ketika kalian berburu ikan apa yang bisa kalian konsumsi, apakah ikan itu berasal dari sumber air yang terkontaminasi dan sebagainya. Kalian juga harus tahu bagaimana cara mengolah makanan-makanan tersebut, apakah bisa dimakan langsung, apakah harus dimasak, dibersihkan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pertolongan pertama atau teknik pertolongan dasar yang harus kalian ketahui, terutama buat kalian yang nggak terbiasa berada di alam liar atau tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang mengharuskan kalian mengunjungi alam liar seperti mendaki, berburu, dan sebagainya. Setidaknya kalian harus bisa menguasai teknik pertolongan pertama yang bisa kalian gunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mengatasi luka-luka yang mungkin kalian dapatkan selama bertahan hidup di sana. Contohnya, luka goreng. Apakah kalian perlu membasuhnya, langsung menutupinya dengan obat atau daun-daun di sekitar kalian? Terus daun yang bisa kalian gunakan untuk mengobati luka itu kayak apa? Atau kalian terserang flu, kedinginan, itu harus diatasi bagaimana, seperti apa? Jadi kalian harus coba cari-cari materi, kemampuan, pembahasan tentang pertolongan pertama yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi situasi darurat, luka-luka, baik itu luka terbuka atau tertutup, karena pertolongan pertama ini sangat-sangat berguna untuk situasi darurat bencana alam. Oke, kalau tadi di alam liar, sekarang kita bahas di daerah perkotaan atau tempat lingkungan penduduk yang udah minim hutannya. Nah, gimana nih cara bertahan hidup di lingkungan masyarakat seperti itu di kondisi darurat bencana alam? Yang pertama, kalian harus memiliki komunikasi yang baik dengan komunitas atau orang-orang di sekitar kalian. Karena mau bagaimanapun juga, orang-orang di sekitar kalian lah yang akan pertama kali kalian mintai tolong. Jadi jaga komunikasi tersebut. Yang kedua, mengetahui jalur-jalur evakuasi dan tempat yang aman untuk mengungsi di situasi darurat atau bencana alam. Karena kalau tetap berada di lingkungan penduduk yang biasanya memiliki bangunan kokoh yang bisa aja menimpa kita dan mengakibatkan luka, kalian tentunya nggak mau itu terjadi di diri kalian. Jadi kalian harus tahu bagaimana jalur evakuasi yang aman dari tempat tinggal kalian, dari lingkungan kalian ke tempat pengungsian yang aman, apakah itu di lapangan, alun-alun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengatur sumber daya yang kalian punya. Misalkan air, kalian mengatur dari mana sumber air tersebut agar ketika kalian dalam situasi darurat, kalian tahu di mana bisa mengambil air yang kalian biasanya konsumsi di lingkungan tempat tinggal kalian. Atau seperti makanan, apakah kita perlu menyimpannya di dalam peti, obat-obatan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Itu perlu kalian pertimbangkan di mana meletakkannya agar ketika di situasi darurat, bencana alam, kalian bisa tahu di mana letak-letak benda-benda tersebut sehingga dapat membantu kalian bertahan di kondisi darurat bencana alam. Yang keempat adalah menghindari kericuhan dan atau kekacauan. Jadi biasanya di kondisi darurat bencana alam, orang-orang itu pastinya panik,
dan menimbulkan kericuhan atau kekacauan tersendiri. Dalam kondisi tersebut, berusahalah untuk tetap tenang, dan jika kalian berada di antara kericuhan kekacauan tersebut, coba menarik diri dari tempat kejadian tersebut atau sumber kericuhan tersebut, karena itu bisa menjadi kondisi atau hal-hal mengancam lainnya, seperti ketika orang-orang mulai ribut berlebihan untuk mengevakuasi diri, panik, sehingga tanpa sadar mereka mendorong orang lain, menginjak orang lain. Itu kan dapat membahayakan diri kalian sendiri. Dan dengan tidak ikut panik, kalian juga bisa melihat petunjuk atau mengingat kembali di mana lokasi evakuasi yang aman dan jalur-jalurnya. Jadi kalian bisa lebih cepat berada di tempat aman dibandingkan harus berada di situasi panik tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ini sebenarnya sama dengan kondisi alam liar, yaitu mengetahui tentang medis dasar, bagaimana cara mengatasi orang yang pingsan ketika kondisi darurat, bagaimana cara membuat orang pingsan tersebut kembali sadar tanpa memiliki obat-obatan ataupun alat medis lainnya, atau apa yang membedakan orang pingsan dengan orang yang mengalami shock. Kemudian bagaimana jika terjadi cedera seperti terkilir dan sebagainya, itu bagaimana cara mengatasinya. Oke, itu tadi 5 kemampuan bertahan hidup di alam liar dan perkotaan yang bisa kalian mulai latih dari sekarang, yang aku yakin banyak banget sumber yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup tersebut. Karena dengan kemampuan-kemampuan tadi bisa membantu kalian untuk menghadapi situasi darurat dan kondisi bencana alam yang mengharuskan kalian mengevakuasi diri, menjaga diri kalian, bagaimana bertahan di tempat evakuasi, dan sebagainya. Sekian video kali ini, jangan lupa klik tombol like, isi kolom komentar, klik tombol subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.